Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 15. Chapter 15. Setelah kebahagiaan, datanglah kesedihan. Waktu berlalu, sedikit demi sedikit. Si Feng dan Blacky tidak hanya melakukan apa-apa. Mereka membegal genome roaming level 4 di tempat tidak jauh dari Crimson Star Mine. Roaming genome umum. Tingkat 4. Health power 400. Dibandingkan dengan Kobold, roaming genome jauh lebih agility. Mereka sangat pandai menghindar. Namun, serangan dan pertahanan mereka tidak terlalu bagus. Selain itu, lembah bulan gelap belum dikembangkan. Monster di sini lebih banyak, dan tidak ada orang di sini untuk bersaing, tidak perlu mencari monster untuk dibegal. Si Feng sudah menjadi swordsman level 3, sementara Blacky adalah cursemancer level 2. Setelah mengaktifkan Fast and Nimble, belati roaming genome tidak memiliki kesempatan untuk menyentuh si Feng. Adapun Blacky, kerusakannya semakin parah setelah meminum bir baja hitam. Dengan si Feng melibatkan para genome di depan, dan Blacky memberikan damage dari belakang, membegal roaming genome menjadi sangat mudah. Efisiensi bahkan lebih baik daripada leveling Kobold. Di depan Crimson Star Mine, sekelompok kobold terbaring diam di depan pintu masuk tambang. Koin tembaga dan berbagai jenis biji tersebar di seluruh tanah. Saudaraku Tiger, tempat ini terlalu bagus. Ini baru lebih dari setengah jam, dan semua orang sudah mencapai level 2. Begitu banyak uang yang turun, juga. Petik 2. Hahaha, terus berjuang semuanya. Kalian bertiga, pancing lebih banyak monster. Selama kita terus leveling dengan cara ini, hanya butuh 3-4 jam sebelum kita bisa naik ke level 3. Petik 2. Flaming Tiger dengan bersemangat memerintahkan ketiga assassin yang baru saja tiba untuk memikat kobold. Para penyihir sudah level 2, jadi kecepatan membegal kobold meningkat dengan lompatan besar. Memikat sekelompok lebih dari 30 kobold tidaklah cukup bagi mereka. Brother Tiger, ada sesuatu yang jatuh di sini. Seorang berserker memegang sebuah buku saat dia berteriak. Bawa ke sini, biarkan aku melihatnya. Flaming Tiger berkata sambil tersenyum. Dia menjilat bibirnya yang kering ketika dia melihat sesuatu jatuh. Setelah Flaming Tiger menerima buku itu, dia tiba-tiba mulai tertawa keras. Hebat, sangat bagus. Tidak hanya tempat yang ditemukan anak itu setelah banyak usaha diambil alih olehku, tapi apakah dia tahu keterampilan langkah swordsman bahkan ada di tanganku. Saya benar-benar ingin melihat ekspresi penyesalan anak itu. Brother Tiger, saya melihat anak itu ketika saya datang ke sini. Mereka masih berada di dekatnya membegal roaming genome. Saya menduga bahwa mereka masih tidak mau pergi dan masih memikirkan tempat ini. Mengapa kita tidak pergi dan membegal mereka? Selamatkan kami dari beberapa masalah. Kilatan dingin melintas di mata Quiet Wolf. Mereka dipenuhi dengan niat membegal. Dia diliputi oleh kebencian yang besar setelah dibegal 2 kali oleh si Feng. Flaming Tiger melambaikan tangannya, dengan senyum menghina di wajahnya saat dia berkata, kalau begitu biarkan mereka melihat. Perhatikan seberapa cepat kita naik level dan mendapatkan uang, dan bagaimana kita menjadi tiran kota daun merah. Sementara itu, mereka hanya bisa menonton dari samping dengan hati yang penuh penyesalan dan keengganan. Hahaha, aku merasa senang hanya dengan memikirkannya. Petik 2. Meskipun Quiet Wolf masih menyimpan kebencian karenanya, ketika dia membayangkan penampilan si Feng yang tidak mau dan bagaimana dia hanya bisa melelahkan dirinya sendiri membegal roaming genome Quiet Wolf, hati yang merasakan embusan kesenangan yang luar biasa. Tunggu saja, saat aku mencapai level 6 akan menjadi kematianmu. Serigala pendiam tidak benar-benar menyerah untuk membegal si Feng. Sebaliknya, ketika dia memikirkan tentang kesenangan yang akan dia rasakan setelah membegal si Feng ketika dia berada di level 6, dia tidak bisa tidak menantikannya. Sementara itu, di hutan 60 yard di selatan tambang bintang merah, si Feng menggunakan pohon untuk bersembunyi saat dia mengamati Flaming Tiger dan yang lainnya. Saudara Feng, bisakah kita berdua mengatasinya? Blacky bertanya dengan nada khawatir. 11 orang ini bukan sembarang pemain biasa. Mereka adalah ahli yang telah lulus ujian Shadow Workshop. Apalagi, ada 2 tabib di pihak mereka. Tidak mungkin membegal semua orang ini hanya dengan bergantung pada mereka berdua. Bersantai, waktunya hampir habis. Kami hanya akan menonton pertunjukan. Si Feng melihat ke waktu,
dengan acuh tak acuh berkata, "Sebentar, kamu berdiri di belakang. Bunuh siapapun yang memiliki health power rendah, jangan biarkan satupun dari mereka lolos." Waktu hampir habis. Blackie tidak mengerti apa artinya. Si Feng menunjuk ke arah awan asap di depan pintu masuk Crimson Star Mine, berkata sambil tersenyum, "Flaming Tiger itu pasti berpikir bahwa membegal monster dari level yang lebih tinggi itu mudah. Bom asap yang kami tempatkan sebelum kami pergi memiliki batas waktu, dan hanya tersisa 2 menit sebelum jamnya habis. Apakah mereka mengira dapat terus menikmati domain saya setelah mencurinya dari saya? Sekarang, saya akan mengajari mereka cara menjadi manusia yang benar." Blackie terpukul dengan kesadaran. Penyembahannya terhadap si Feng menjadi lebih besar sekarang. Saudara Feng masih yang terpintar. Anak-anak nakal dari Shadow itu pasti akan meninggal kali ini, kata Blackie sambil menyeringai. Alasan mereka bisa melewati level dan membegal kobold tanpa membahayakan adalah karena bom asap. Mereka pasti tidak bisa hidup tanpa mereka. Jika tidak ada bom asap, maka konsekuensinya akan sangat mengerikan. 2 menit kemudian, awan asap di depan tambang bintang merah perlahan menghilang. "Saudara Tiger, mengapa awan asap itu menghilang?" Seorang ele spiritualis bertanya pada Flaming Tiger setelah menyadari awan asap menghilang. "Awan asap menghilang? Tidak mungkin." Flaming Tiger tiba-tiba terbangun dari tidur siangnya. Ketika dia melihat ke arah pintu masuk tambang, awan asap benar-benar menghilang. Jika itu hilang, maka baiklah. Awan asap mungkin terjadi secara berkala. Jangan repot-repot, terus leveling. Saat Flaming Tiger selesai berbicara, kobold yang biasanya tampak bodoh yang tidak membalas tiba-tiba melihat ke arah anggota bengkel bayangan secara serempak. Ada lebih dari 40 kobold dengan mata merah darah. Kobold mengeluarkan geraman marah setelah akhirnya menemukan orang-orang yang menyerang mereka. Tiba-tiba, mereka semua bergegas keluar. Anggota Shadow tidak bereaksi sama sekali. Dalam sekejap, mereka dikepung dan dihajar oleh kobold. Seorang pemain level 2 hampir tidak bisa menerima 3 pukulan dari kobold, belum lagi sekelompok kobold. 7 pemain tewas dalam sekejap mata. Para pemain lini belakang menjadi berantakan saat mereka lari menyelamatkan diri. Namun, kobold sangat cepat. Hanya butuh beberapa saat untuk mengejar para penyihir yang melarikan diri. Untuk setiap penyihir, mereka diberi palu di kepala mereka. Para penyihir dengan cepat berbaring diam di lantai, tidak pernah bangkit lagi. Sial, apa yang terjadi di sini? Mengapa kobold ini tiba-tiba menjadi gila? Flaming Tiger mengutuk. Dia dengan cepat berbalik dan berlari saat dia menyadari situasinya berubah menjadi buruk. Mereka telah naik ke level 2 setelah banyak usaha. Namun, kematian ini mengirim mereka semua kembali ke level 1. Bahkan ada 3 assassin yang berada di level 0. Itu merupakan kekalahan mutlak. Dengan peningkatan dan penurunan seperti itu, impian menjadi tiran kota daun merah juga lenyap. Sebaliknya, anggota Shadow saat ini bahkan tidak setara dengan pemain rata-rata. Mereka bahkan lebih jauh dari persekutuan lain. Jantung Flaming Tiger mulai berdarah kesakitan. "Kita bertemu lagi, Brother Tycoon," kata si Feng dengan senyum acuh tak acuh. Dia saat ini memblokir jalan keluar dari Flaming Tiger. Setelah melihat cibiran si Feng, bahkan seorang idiot akan mengerti bahwa pemberontakan kobold ada hubungannya dengan dia. "Kamu pasti tiada, nak. Anda berani benar-benar merencanakan melawan saya. Jika saya tidak membegal Anda kembali ke level 0, maka nama saya akan terbaca di belakang." Semua rambut Flaming Tiger berdiri karena marah. Dia mengangkat perisainya dan mengayunkannya ke si Feng. Dibandingkan dengan anggota lain dari Shadow Workshop, skill Flaming Tiger jelas lebih tinggi. Dengan satu tangan, dia menggunakan perisainya untuk memblokir penglihatan si Feng, sementara dia menggunakan yang lain untuk menusuk pedang pendeknya ke arah titik vital si Feng. Itu sederhana, namun menyeramkan, dan sangat sulit untuk dihentikan. Namun, serangan percaya diri Flaming Tiger menghantam udara. Di mana dia? Flaming Tiger mengarahkan pandangannya ke depan. Namun, bahkan tidak ada bayangan seseorang yang hadir. Di sini, si Feng berdiri di belakang Flaming Tiger, pedangnya melambai ke bawah. Memotong. Kerusakan -36 muncul di atas kepala Flaming Tiger. Health powernya langsung berubah dari 220 menjadi 184. Saat Flaming Tiger dipukul, dia buru-buru berputar dan menggunakan Shield Bash. Namun, si Feng sudah lama melihat melalui gerakan Flaming Tiger. Dia mundur selangkah dan memutar tubuhnya, bersembunyi di dekat perisai.
Kemudian, si Feng tiba sekali lagi di punggung Flaming Tiger, memberinya tebasan pedang lagi. Tanpa menggunakan keterampilan apapun, si Feng hanya bisa memberikan 23 kerusakan pada prajurit perisai dengan pertahanan tinggi. Kau pengecut, jangan bersembunyi jika Anda memiliki kemampuan. Aku bisa membegalmu kapanpun aku mau. Flaming Tiger tidak bisa mendaratkan serangan apapun pada si Feng yang agility. Health power-nya terus menurun, dan sekarang hanya tersisa 83 poin. Dia tidak punya cara untuk menghadapi serangan si Feng, jadi dia memutuskan untuk mulai mengejek si Feng dengan harapan bisa memprovokasi dia, memungkinkan Flaming Tiger kesempatan untuk membegal si Feng. Tentu, aku akan berdiri di sini tanpa mengelak. Ayo serang aku kalau begitu. Si Feng menjawab tanpa ragu-ragu. Flaming Tiger diam-diam tersenyum. Dia tidak pernah membayangkan bahwa si Feng begitu bodoh, mengambil umpan hanya dengan sedikit rangsangan. Perhatikan bagaimana aku akan mempermainkanmu sampai tiada. Flaming Tiger mengangkat perisainya dan menggunakan cas di si Feng. Jika si Feng tidak menghindar, maka dia hanya bisa menerima pukulan itu dengan paksa. Dalam hal kekuatan, Flaming Tiger tidak akan kalah dari si Feng. Namun, hanya kekecewaan yang menunggunya. Tepat ketika Flaming Tiger berada 2 yard dari si Feng segera menggunakan Thunder Flash. 3 rentetan guntur melewati perisai Flaming Tiger, langsung mendarat di tubuhnya. 3 kerusakan tinggi muncul di atas kepala Flaming Tiger, minus 28, minus 35, minus 41, health power-nya langsung turun ke 0. Kamu, hina. Flaming Tiger memelototi si Feng. Dia sangat marah sampai-sampai menyemburkan darah. Jika bukan karena dirinya sendiri bergegas menuju si Feng atas kemauannya sendiri, dia tidak akan diserang oleh semua serangan keterampilan itu. Apakah kamu baik-baik saja, Brother Tycoon? Aku berkata aku akan berdiri di sini tanpa mengelak, tapi aku tidak pernah berkata aku tidak akan menggerakkan tanganku. Bagaimana Anda bisa begitu mudah tertipu, bahkan terburu-buru, diri Anda sendiri? Si Feng merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa itu semua adalah kesalahan, berkata, oh benar. Saya masih harus berterima kasih kepada Brother Tycoon karena telah memberi saya begitu banyak biji. Anda telah menghemat banyak waktu saya. Flaming Tiger menunjuk ke arah si Feng, ingin mengatakan sesuatu. Namun, tubuhnya telah berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, hanya meninggalkan setumpuk biji dan 1 buku. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 16. Chapter 16 Semua Orang Pembohong. Di alun-alun yang bising di kota daun merah, kilatan cahaya putih muncul. Setelah itu, sosok pemain muncul, satu persatu. Para pemain ini adalah anggota Shadow yang dihidupkan kembali. Orang-orang ini memiliki ekspresi sedih dan sangat tertekan di wajah mereka. Tidak ada yang bisa mengalahkan rasa sakit dan perasaan terbelit karena baru saja mendapatkan sesuatu, lalu kehilangannya lagi. Beberapa saat yang lalu, mereka masih bermimpi menjadi tiran kota daun merah. Level mereka meningkat, itu seperti terbang. Namun, pada detik berikutnya, mereka tiada. Tidak hanya level dan kemahiran keterampilan mereka menurun, tetapi pengalaman yang mereka miliki di level 1 juga lebih rendah dari sebelumnya. Mereka jauh lebih buruk dibandingkan dengan pemain rata-rata. Ekspresi Flaming Tiger setelah dihidupkan kembali bahkan lebih pucat. Matanya sendiri bisa memakan seseorang hidup-hidup. Sistem, pemain Ye Feng telah membegalmu. Anda akan dihidupkan kembali di kota daun merah setelah 3 detik. Pada saat yang sama, Anda akan kehilangan 1 level, dan semua kemahiran keterampilan Anda akan berkurang 100 poin. Ye Feng, aku tidak akan melepaskanmu. Aku pasti akan membuatmu berharap tiada. Flaming Tiger mengeluarkan teriakan marah setelah melihat angka yang ditampilkan oleh sistem. Tindakannya telah menyebabkan pemain lain dengan cepat menghindarinya, tidak berani melihat orang gila ini. Setelah melepaskan beberapa saat, Flaming Tiger memerintahkan anggota Shadow lainnya untuk memeriksa tas mereka, memeriksa barang-barang yang mereka jatuhkan. Meskipun kematian ini menyebabkan kerugian besar bagi semua orang, tidak hanya EXP yang diperoleh dari membegal kobold. Ada juga jarahan, ini juga satu-satunya hal yang bisa membuat mereka bahagia. Paling tidak, mereka tidak menyibukkan diri dengan sia-sia. Ketika Flaming Tiger melihat ke dalam tasnya, rasa manis tiba-tiba masuk ke tenggorokannya, dia memuntahkan seteguk darah. Sekaligus, segera, kita menuju lembah bulan gelap, sekarang. Aku harus membegal anak itu. Flaming Tiger berteriak, amarahnya mencapai langit.
Buku keterampilan yang dia rencanakan untuk digunakan untuk mengejek si Feng telah hilang. Itu adalah keterampilan yang sangat langka bagi pendekar pedang, dan itu juga merupakan barang paling berharga yang mereka dapatkan dari leveling kobold. Sekarang, sudah hilang. Namun, hal yang paling tak termaafkan adalah buku keterampilan itu jatuh ke tangan si Feng. Pada akhirnya, semua upaya Flaming Tiger telah menjadi keuntungan si Feng. Ini adalah sesuatu yang tidak akan dia toleransi. Kebenciannya adalah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, bahkan jika dia harus membegal si Feng kembali ke level 0. Anggota Shadow lainnya tidak mengerti apa yang terjadi pada Flaming Tiger. Pergi mencari si Feng sekarang hanyalah upaya yang sia-sia. Tidak ada yang akan cukup bodoh untuk menunggu mereka membalas dendam. Si Feng pasti akan menyelinap pergi, mencibir mereka di tempat lain. Pada saat ini, komunikasi sistem Flaming Tiger berdering. Siapa ini? Menggangguku saat ini, apa kau mencoba tiada? Flaming Tiger mengutuk setelah panggilan terhubung. Flaming Tiger, amarahmu pasti meningkat setelah tidak bertemu selama sehari. Suara di sisi lain sedingin es, seolah-olah sedang marah. Flaming Tiger merasakan keakraban suara itu. Ketika dia menemukan identitas yang sesuai dengan suara itu, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi sangat jelek. Saudara Zhang, itu kamu. Saya saat ini mendidik bawahan saya. Saya tidak pernah mengira Saudara Zhang akan menghubungi saya. Saudara Zhang, tolong jangan pedulikan itu. Aku tidak sedang membicarakanmu sekarang. Cukup, saya sudah tahu tentang masalah Anda. Hanya melihat kerusakan yang Anda timbulkan terhadap perkembangan Shadow di Kota Daun Merah, melihat apa yang telah Anda lakukan terhadap perkembangan Shadow di Kota Daun Merah, saya akan segera mendatangi Anda. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda tidak harus terus menjadi ketua tim Kota Daun Merah. Silent Rain, El Spiritual Is Team akan mengambil alih sementara. Jika Anda masih belum level 2 saat saya tiba di Kota Daun Merah, Anda bisa tersesat. Shadow tidak membutuhkan sampah. Flaming Tiger menjadi tidak memiliki semangat setelah mendengar kata-kata ini. Kebenciannya pada si Feng tidak akan pernah hilang, bahkan oleh 5 danau dan 4 lautan. Sementara itu, di lembah bulan gelap, si Feng dan Blackie mengambil tetesan dari anggota Shadow. Si Feng saat ini memegang buku keterampilan yang dijatuhkan oleh Flaming Tiger. Flaming Tiger benar-benar terlalu murah hati. Dia bahkan meninggalkan barang seperti itu untukku. Si Feng memilih untuk mempelajari keterampilan itu tanpa ragu-ragu. Pisau angin tipe aksi. Membutuhkan SWOT. Tingkat 1. Kemahiran 0/300. Menyergap musuh di luar 5 yard dan dalam jarak 30 yard. Kecepatan gerakan akan meningkat sebesar 40% saat bergegas menuju target dan kecepatan serangan meningkat sebesar 20% selama 3 detik. Cooldown, 25 detik. Mobilitas seorang swordsman akan meningkat pesat dengan skill ini. Itu adalah counter yang bagus untuk ranges dan penyihir yang suka layang-layang. Saudara Feng, biji meteorit yang kita butuhkan ada di sini. Ada juga cukup banyak biji perunggu. Bayangan sangat membantu kami kali ini. Blackie tertawa keras. Saat dia mengumpulkan biji dari tanah, dia melihat sebongkah biji hijau tua. Mengambilnya, dia bertanya, Saudara Feng, apa ini kristal bintang? Ketika si Feng mendengar tentang kristal bintang, dia mengabaikan biji meteorit di bawah kakinya, langsung berbalik dan berlari menuju Blackie. Sial, itu benar-benar kristal bintang. Blackie, keberuntunganmu terlalu bagus. Anda bahkan mengambil hal seperti itu. Si Feng berkata dengan penuh semangat saat dia dengan hati-hati melihat biji hijau tua setelah menerimanya. Setiap monster di dunia memiliki peluang untuk menjatuhkan kristal bintang. Kemungkinannya 1.000.000/1. Mungkin itu sampah bagi orang lain, tapi bagi si Feng, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Itu juga hal yang paling dia butuhkan. Saudara Feng, untuk apa kristal bintang ini? Tanya Blackie dengan rasa ingin tahu. Si Feng biasanya tenang dan acuh tak acuh. Reaksi yang luar biasa darinya menunjukkan betapa berharganya kristal bintang. Ini untuk makan, tapi bukan untuk pemain. Si Feng tersenyum sedikit tetapi tidak terus menjelaskan saat dia menyimpan kristal bintang. Ini untuk makan. Blackie sedikit bingung. Siapa yang akan makan batu? Namun, si Feng pasti memiliki alasannya sendiri untuk tidak menjelaskannya, jadi Blackie tidak terus menanyakannya. Sesaat kemudian, semua tetesan dikumpulkan. Mereka telah menerima total 14 buah meteorite ore, dan 32 buah bronze ore. Tidak hanya menyelesaikan si Feng's quest, mereka bahkan memiliki beberapa sisa.
Selanjutnya, mereka berdua tiba di bengkel. Tuan Jack, saya telah mengumpulkan biji meteorit yang Anda minta. Si Feng menyerahkan semua biji meteorit, bahkan tidak meninggalkan satu pun. Ini semua adalah item quest. Tumpukan dari mereka hanya akan dijual seharga satu tembaga ke NPC. Itu sama sekali tidak berharga. Tidak buruk, anak muda. Namun, jika Anda ingin menjadi forger yang luar biasa, Anda masih harus memiliki kekuatan yang cukup untuk mendapatkan biji yang berharga. Ada Kobold Chieftain yang kuat. Bunuh saja untuk membuktikan kekuatanmu. Tuan Jack berkata dengan fasih saat dia menyimpan biji meteorit. Sistem pencarian tersembunyi, jalan penempaan. Bunuh Kobold Chieftain di dalam Crimson Star Mine. Batas waktu 1 jam. Ketika Si Feng melihat bahwa masih ada tahap kedua dalam quest, Si Feng berharap dia bisa mengutuk Hammer Trading. Dia telah menyebabkan masalah besar bagi Si Feng kali ini. Seperti yang diharapkan, semua orang akan menyimpan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa dipercaya. Semua orang pembohong. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, Hammer Trading tidak menyebutkan tahap kedua dari quest. Sekarang tahap kedua, quest terbatas waktu telah muncul. Itu bahkan melawan monster kepala suku. Itu bukanlah monster elit yang kamu temui begitu saja. Seorang kepala suku bahkan lebih kuat dari seorang elit khusus. Itu setara dengan bos Dungeon. Si Feng baru saja level 3, dan monster leader terlalu mematikan baginya. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, Hammer Trading berada di level 16 ketika dia menerima quest. Menyelesaikan quest sangatlah mudah. Lupakan, mari kita lihat dulu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa jika ditipu. Namun, Si Feng tidak berencana untuk menyerah. Bakat tempa memiliki kegunaan yang terlalu besar, dan Si Feng harus mempelajarinya. Setelah itu, Si Feng dan Blackie membersihkan jalan kobold saat mereka menuju ke bagian yang lebih dalam dari tambang bintang merah. Dibandingkan dengan kobold di pintu masuk, kobold di dalamnya tidak lagi level 4, mereka adalah level 5. Mereka membutuhkan lebih banyak waktu dan energi untuk membegal. Seringkali, kobold lain akan muncul kembali sebelum salah satunya terbegal. Jika tidak ada cukup bir baja hitam untuk mengurangi level kobold sebanyak 2, maka kecepatan membegal Si Feng dan Blackie akan benar-benar tidak dapat mengimbangi tingkat respawn. Setengah jam kemudian, Si Feng dan Blackie tiba di bagian terdalam dari tambang bintang merah. Itu adalah sebidang besar tanah kosong. Ada lebih dari 10 penambangan kobold untuk biji di sekitarnya. Ada sosok besar berdiri di tengah area kosong. Itu adalah kobold yang mengenakan baju besi, dan terus memberikan perintah kepada kobold lainnya. Kobold Chieftain Rank. Tingkat 5. Health Power 2100. Hanya health powernya saja yang dapat menyebabkan seseorang putus asa, belum lagi armor berat yang dikenakan pada Kobold Chieftain, pertahanannya pasti tinggi. Hampir tidak mungkin serangan tipe fisik menyebabkan banyak kerusakan. Apalagi monster peringkat kepala suku memiliki kecepatan pemulihan 2% health power setiap 5 detik saat dalam pertempuran. Itu berarti kepala suku Kobold akan memulihkan 42 health power setiap 5 detik. Itu bukanlah angka yang bisa dipandang rendah. Seorang pemain level 5 rata-rata dengan kerusakan tipe fisik bahkan mungkin tidak dapat memberikan 42 kerusakan dalam 5 detik. Adapun menggunakan bom asap untuk membegal kepala suku kobold dengan aman, itu sama sekali tidak mungkin. Jangkauan visi monster kepala suku sangat luas. Bahkan kobold akan memiliki jangkauan penglihatan 55 yard. Menggunakan bom asap untuk mengurangi penglihatannya sejauh 10 yard masih akan menyisakan jarak 45 yard. Bahkan bagi rangers yang memiliki jarak tembak terjauh 40 yard, itu tidak cukup. Si Feng memikirkannya berulang kali saat dia melihat Kobold Chieftain di depannya, tertawa tanpa daya, apakah saya benar-benar harus menggunakan itu?